Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi kita kali ini akan membahas tentang tutorial mengenal Microsoft Excel. Terkhusus bagi kalian yang masih pemula atau baru menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk mengolah data berbentuk angka. Di video ini aku menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang 2019. Walaupun aku menggunakan versi 2019, kalian juga dapat menerapkan atau mempraktikkannya di versi sebelumnya. Agar mudah dalam menjelaskan materi ini, maka tampilan dari Microsoft Excel-nya aku besarkan menjadi standar seperti ini menggunakan Ctrl plus scroll atas maupun ke bawah untuk membesarkan ataupun mengecilkan. Di dalam Microsoft Excel terdapat kolom yang disimbolkan dengan alfabet A, B, C, dan seterusnya. Kemudian untuk baris sendiri disimbolkan dengan angka 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan titik pertemuan antara kolom dan baris itu disebut dengan sel. Untuk mengetahui alamat sel terdapat pada kolom name box yang ada di sini. Sedangkan untuk mengisi formula atau rumus berada di apex atau baris formula atau formula bar. Dalam sel inilah kita akan mengisi data sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kali ini kita akan membuat sebuah tabel sederhana dan perhitungan matematika. Ayo kita praktekkan sama-sama. Kita akan membuat beberapa kolom, dimulai dengan kolom pertama yakni B3 nomor, di sel C3 nama barang, kemudian stok di D3, harga persatuan di E3. Kemudian di kolom terakhir ini ada modal di F3. Agar nama kolom terlihat kesemuanya tidak tertutupi, maka kita tarik ke bagian atas di header untuk membesarkan kolom, atau tarik ke sebelah kiri untuk mengecilkan kolom. Kita lakukan hal yang sama dengan di kolom harga persatuan. Lalu di kolom nomor kita masukkan angka urut, dapat kita isi pada sel, atau kita dapat menuliskannya pada formula bar. Kita cukup menuliskan angka 1 dan angka 2 untuk nomor urut. Untuk angka selanjutnya, kita akan mengurutkan secara otomatis dengan cara di blok antara angka 1 dan 2, kemudian tarik ke bagian bawah, pada pojok di bagian bawah, sampai dengan angka yang kita inginkan. Di sini angkanya adalah 1 sampai dengan angka 6. Untuk merapikan tulisan dalam kondisi terblok, kita klik saja alignment yang ada pada toolbar di menu home. Saat ini yang kita gunakan adalah perataan teks tengah. Kalian juga dapat menggunakan perataan teks lainnya. Selanjutnya, kita mengisi data pada kolom nama barang. Selanjutnya, kita ke kolom stok. Kemudian kita blok dan kita buat menjadi rata tengah, sehingga data yang kita olah menjadi lebih rapi. Lalu selanjutnya kita isi data ribuan pada kolom harga satuan seperti berikut. Di kolom harga persatuan, data yang akan kita buat ini kita rubah ke dalam bentuk currency atau mata uang. Caranya kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih icon currency atau dolar pada format number. Untuk merubah ke simbol rupiah, klik icon tanda panah pada grup number. Kemudian pada kategori accounting di sebelah kanan pada kolom simbol, kita cari atau pilih simbol rupiah dengan scroll ke bagian bawah. Untuk kolom desimal kita rubah menjadi 0 agar setelah koma tidak ada lagi angka desimal. Setelah selesai kita klik tombol OK. Maka simbol dolar yang ada di kolom harga persatuan sudah berubah menjadi simbol rupiah. Lakukan cara yang sama untuk merubah ke simbol mata uang lainnya. Sekarang kita lanjutkan ke kolom F, yakni modal, di mana kolom F modal ini kita akan mendapatkan hasilnya melalui perhitungan matematika, bukan melalui input data seperti yang kita lakukan pada kolom B, C, D, dan E. Akan tetapi yang kita lakukan adalah memasukkan rumus yang sesuai untuk mendapatkan hasil pada kolom modal. Modal didapat dari kolom D dan kolom E, yakni perkalian antara stok dan harga persatuan, sehingga hasilnya berada pada kolom modal. Adapun rumus yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian kita klik kolom harga persatuan, yakni sel E4, yang merupakan pertemuan antara kolom E dengan baris keempat. Karena kita mau melakukan operasi perkalian, maka operator yang kita gunakan adalah tanda bintang.
Lalu kita klik kolom D4. Kemudian kita akhiri dengan menekan tombol Enter pada keyboard kita. Untuk memberikan ruang yang lebih besar pada kolom F, klik dan tarik ke sebelah kanan. Untuk menerapkan rumus yang sama pada baris di bawahnya, kita tinggal klik, kemudian tarik ke posisi ke bagian bawah, sampai ke baris urut nomor 6. Di sini sudah terlihat bahwa seluruh baris telah menampilkan hasil dari perhitungan masing-masing antar kolom. Untuk menambahkan kemampuan kita dalam mengenal Microsoft Excel, tidak ada salahnya kalau kita tambahkan lagi beberapa baris yang nantinya isinya berdasarkan dari perhitungan dari data yang sudah ada. Baris pertama yang kita isikan adalah nilai tertinggi, kemudian nilai terendah, serta rata-rata. Untuk mengisi masing-masing data seperti nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata, kita akan memasukkan beberapa rumus, namun rumusnya permulanya hampir sama dengan permulanya pada kolom F atau modal. Namun sebelumnya, kita akan memberikan terlebih dahulu border agar terlihat seperti tabel. Kita blok sampai akhir di bagian bawah. Kemudian kita arahkan kursor kita ke toolbar border. Di sini kita klik. Lalu di sini banyak sekali jenis border. Namun kita langsung saja klik all border untuk memberikan efek garis di setiap kolom dan baris yang telah kita blok. Kemudian pada baris nilai tertinggi akan kita gabungkan antara kolom B dan kolom C. Cara melakukan penggabungannya adalah pertama kali kita blok dulu pada kolom B dan kolom C. Kemudian arahkan kursor ke toolbar Merge and Center. Kita juga dapat memilihnya melalui tombol segitiga sebelah kanannya, pilih Merge and Center. Itulah cara yang dilakukan untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu. Sekarang kita lakukan hal yang sama terhadap baris nilai terendah dan pada baris rata-rata. Kemudian selanjutnya kita rubah atau atur ketiga baris ini menjadi tebal atau bisa menggunakan Ctrl B. Kemudian kita dapat mengatur ke rata kiri ataupun ke rata kanan. Setelah melakukan pengaturan perataan teks pada nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata, selanjutnya kita akan memasukkan rumus dimulai dengan nilai tertinggi, diawali dengan sama dengan max untuk nilai tertinggi, kemudian blok seluruh data yang ada di kolom stok, yakni D4 sampai dengan D9, kemudian kita tutup kurung, lalu tekan Enter. Maka akan ditampilkan angka yang paling tinggi yang terdapat pada kolom stok. Selanjutnya kita akan mencari nilai terendah dengan menggunakan fungsi min. Untuk format penulisan rumusnya sama dengan menggunakan rumus nilai tertinggi. Hanya saja yang membedakan adalah min dan max-nya. Lalu untuk mencari nilai rata-rata kita menggunakan average atau average. Untuk formula atau formatnya sama juga dengan mencari nilai tertinggi dan nilai terendah. Sekarang kita sudah mendapatkan hasil dari ketiga rumus yang sudah kita buat sebelumnya. Menerapkan pada kolom harga persatuan dan modal, kita tinggal blok ketiga rumus tadi, kemudian kita tarik ke bagian sebelah kanan. Maka hasil akan tampil secara otomatis. Untuk hasil pada kolom harga persatuan dan modal di nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata, kita akan menambahkan simbol mata uang, yaitu currency rupiah atau simbol rupiah, sama dengan harga persatuan dan modal di atasnya. Maka kita akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita akan mencari terlebih dahulu simbol mata uang pada kolom numbering ini. Dengan klik tanda panah di bagian bawah, lalu kita pilih terlebih dahulu accounting, lalu pada simbol kita pilih simbol rupiah. Lalu kita tekan tombol OK. Maka akan ada tampil di kolom E dan kolom F. Nah, di sini ada tanda pagar. Tanda pagar itu maksudnya adalah kolom terlalu kecil sehingga tidak dapat menampilkan keseluruhan data di dalamnya. Yang kita lakukan adalah melebarkan kolom F sampai data tidak ada lagi tanda pagar. Setelah kita perhatikan hasil dari perhitungan rumus yang telah kita masukkan tadi pada masing-masing baris di nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata, terdapat digit desimal, namun kita dapat menambahkan atau menguranginya secara sekaligus. Dengan syarat kita blok terlebih dahulu datanya. Kita klik tombol penambahan desimal, sehingga terjadi penambahan digit setelah koma. Apabila terdapat tanda pagar, kita cukup membesarkan atau melebarkan kolom yang terdapat tanda pagar.
Sedangkan untuk menghilangkan atau menghapus satu persatu dari desimalnya, kita klik tombol berikut. Klik sampai angka desimalnya hilang. Sekarang angka desimal telah hilang. Kita lebarkan kolom yang di dalamnya masih terdapat tanda pagar. Selanjutnya, kita tambahkan simbol rupiah pada kolom harga persatuan dan modal. Terlebih dahulu, kita blok dulu pada kolom harga persatuan dan modal. Lalu kita lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya. Lalu kita pilih accounting. Dan kemudian pada simbol kita pilih simbol rupiah. Kita telah melakukan penambahan simbol rupiah pada hasil di nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata. Selanjutnya kita lakukan pengaturan seperti menengahkan data atau alignment. Lalu pada judul masing-masing kolom juga kita blok dan kita buat menjadi ke tengah. Lalu kita tebalkan judul dengan tekan toolbar B atau Ctrl B. Selanjutnya kita kasih warna atau shading dengan warna yang sesuai dengan keinginan kita, tinggal dipilih. Sedangkan untuk menentukan warna pada tulisan, kita tinggal pilih font color. Kita dapat memilih warna font dengan mengklik tanda segitiga di samping font color, kemudian kita tinggal memilih salah satu warna yang kita inginkan. Untuk menengahkan tulisan antara atas dan bawah, kita klik tombol ini. Sedangkan untuk membesarkan baris, kita tinggal mengarahkan kursor, diklik tarik ke bawah untuk membesarkan baris yang kita inginkan. Begitu juga untuk membesarkan maupun mengecilkan kolom. Untuk mengatur kolom menjadi 2 baris dalam satu sel, kita gunakan toolbar Warp Text. Dan kita tarik ke sebelah kiri mengecilkan kolom, maka tulisan harga persatuan sudah menjadi 2 baris di dalam satu sel. Itulah pengenalan singkat tentang tutorial menggunakan Microsoft Excel. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.